Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Nurul. Nah, sebelum kita belajar, coba apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis. Ternyata garis juga saling berhubungan ya. Namun sebelum kita cari tahu apa itu hubungan antar garis, apakah kalian tahu garis itu apa? Ayo kita cari terlebih dahulu yuk, apa itu garis? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini merupakan kumpulan dari sebuah titik-titik. Titik-titik ini berjarak sangat berjauhan. Nah, gambar ini semakin ke bawah, titik-titiknya itu jaraknya semakin rapat. Apabila kumpulan titik-titik jaraknya semakin rapat, maka kumpulan titik-titik tersebut akan menjadi sebuah garis. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa garis adalah kumpulan dari sebuah titik-titik. Jadi, garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang saling berhubungan atau berkesinambungan. Setelah kalian mengetahui pengertian dari garis, ternyata garis itu memiliki banyak jenis loh. Garis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua ada sinar garis, dan yang ketiga adalah segmen garis atau yang biasa disebut dengan ruas garis. Yang pertama adalah garis lurus. Garis lurus dapat digambarkan seperti ini. Nah, pada garis lurus ini terdapat 2 tanda panah di setiap ujungnya. Apa sih tanda panah ini? Artinya apa? Nah, tanda panah ini artinya adalah bahwa garis tersebut bisa diperpanjang ke arahnya. Misalkan di arah kanan dan kiri terdapat tanda panah, berarti garis ini dapat diperpanjang ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Jadi garis lurus ini tidak memiliki ujung, sangat panjang. Nah, garis lurus dapat dituliskan sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan bahwa garis lurus adalah garis yang di setiap ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis dapat digambarkan seperti berikut. Nah, sinar garis ini sedikit berbeda dari garis lurus. Sinar garis ini memiliki sebuah titik di salah satu ujungnya. Jadi dapat dinyatakan bahwa sinar garis adalah suatu garis yang diawali oleh suatu titik dan pada ujung lainnya dapat diperpanjang sehingga tidak terbatas. Jadi sinar garis ini lebih pendek ya dari garis lurus. Nah, sinar garis dapat dituliskan seperti ini. Lalu yang ketiga adalah segmen garis atau biasa disebut dengan ruas garis. Gambarnya seperti berikut. Nah, kalau yang ini, ruas garis ini merupakan garis yang di setiap ujungnya itu dibatasi oleh sebuah titik. Maka garis yang paling pendek dari ketiga jenis garis tadi adalah ruas garis. Ruas garis dapat dituliskan seperti berikut. Selain itu, dari jenis-jenis garis ada juga yang dinamakan garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Kemudian ada garis vertikal, yaitu garis yang tegak. Selain itu ada juga garis diagonal, yaitu garis yang melintang atau miring. Ada juga sudut, yaitu garis yang bertemu di satu titik. Dan jenis yang terakhir ada sisi, yaitu garis yang membatasi suatu bidang. Baik, itulah pengertian dari jenis-jenis garis. Lalu selanjutnya
kita cari tahu yuk, bagaimana sih hubungan antar garis itu? Nah, hubungan antar garis ternyata dibagi menjadi 3. Yang pertama ada garis sejajar, lalu yang kedua ada garis berpotongan, dan yang ketiga ada garis saling berhimpit. Nah, oke, kita masuk yang pertama ya. Yang pertama itu garis sejajar. Mari kita lihat gambar berikut. Gambar ini merupakan sebuah gambar dari rel kereta. Nah, pada lintasan rel kereta ini terdapat 2 buah garis yang saling berdampingan. Garis ini disebut dengan garis sejajar. Maka dapat kita simpulkan 2 garis atau lebih dapat dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak pada sebuah bidang dan tidak akan pernah saling berpotongan apabila garisnya diperpanjang tanpa batas. Nah, garis sejajar ini dapat dituliskan dengan lambang garis miring 2 seperti ini. Coba apabila terdapat garis PQRS, nah, garis yang sejajar itu garis yang mana sih? Apakah garis PQ atau garis RS? Iya, betul, garis PQ ya. Garis PQ ini merupakan garis yang sejajar. Sedangkan garis RS, kenapa tidak sejajar? Karena garis RS apabila kita perpanjang, garis tersebut akan saling berpotongan. Nah, contoh dari garis sejajar yang lain selain dari rel kereta, apakah ada yang tahu? Ya, betul. Ada juga senar gitar. Senar gitar ini juga saling sejajar antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antar garis yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apakah ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul. Ini merupakan gambar kincir angin. Dari kincir angin ini ada 2 buah garis yang saling berpotongan pada porosnya. Jadi, 2 garis atau lebih dapat dinyatakan saling berpotongan apabila garis tersebut berada pada suatu bidang dan saling berpotongan pada suatu titik. Dan juga garis dapat saling berpotongan tegak lurus apabila berpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut saling berpotongan garis saling berpotongan tegak lurus ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ini merupakan garis yang saling berpotongan dan ini merupakan garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, selain pada kincir angin, benda yang saling berpotongan juga terdapat pada rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu lintas perempatan jalan. Oke, selanjutnya yang ketiga, hubungan antar garis yang ketiga adalah hubungan saling berimpit. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, garis yang saling berimpit itu ada pada apa sih? Ini dia, pada jam dinding. Betul sekali. Nah, pada jam dinding apabila menunjukkan jam pukul 12 siang tepat, jadi jarum pendek dan jarum panjangnya itu terletak pada angka 12. Nah, suatu garis dapat dinyatakan berimpit apabila garis tersebut saling berimpit minimalnya memiliki 2 buah persekutuan. Nah, garis yang berimpit ini biasanya terletak pada satu garis lurus sehingga garis yang terlihatnya itu hanya sebagai satu garis saja. Contohnya seperti ini. Jadi yang terlihat itu hanya satu garis saja, padahal ini merupakan 2 garis, garis merah dan garis hitam. Nah, selain pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12 siang tepat, garis berimpit juga terdapat pada jarum benang. Biasanya benang yang dimasukkan ke dalam jarum itu terbagi menjadi 2 dan saling dihimpitkan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh garis yang saling berimpit. Agar kalian lebih paham lagi mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, kita coba mengerjakan kuis bersama yuk. Kuisnya sebanyak 10 soal berbentuk pilihan ganda. Nanti kalian jawab bersama-sama ya. Oke, kita langsung mulai saja. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini.
Di sini terdapat garis P dan juga garis Q. Nah, lalu hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah A saling sejajar, B saling berpotongan, C saling berhimpit, atau D saling berpotongan tegak lurus. Jawabannya yang mana sih? Apakah kalian tahu jawaban yang benarnya yang mana? Yang menjawab saling berpotongan itu adalah jawaban yang benar. Oke, di sini ada saling berpotongan tegak lurus. Nah, garis P dan Q ini saling berpotongan ya, tapi tidak tegak lurus karena tidak membentuk sudut 90 derajat. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Perhatikanlah gambar berikut ini. Di sini terdapat garis A dan juga garis B. Hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah A saling sejajar, B saling berpotongan, C saling berhimpit, atau D saling berpotongan tegak lurus. Jawabannya yang mana ya? Jawabannya itu yang A ya, saling sejajar. Garis A dan B ini apabila diperpanjang tanpa batas akan tetap saling sejajar, tidak akan berpotongan di satu titik. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikanlah gambar berikut ini. Di sini terdapat garis C dan juga garis D. Nah, hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah A saling sejajar, B saling bertolak belakang, C saling berhimpit, atau D saling berpotongan tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus, betul sekali, karena garis ini saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Selanjutnya, nomor 4. Perhatikanlah gambar berikut ini. Hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah A saling sejajar, B saling berpotongan, C saling berhimpit, atau D saling berpotongan tegak lurus. Garis A dan D ini membentuk garis yang terlihat hanya satu garis saja. Kira-kira garis apa ya ini? Ya, betul sekali. Garis A dan D ini merupakan garis yang saling berhimpit. Jawaban yang benar adalah jawaban yang C ya. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikanlah gambar berikut ini. Di sini ada dua garis sebanyak 4. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba hubungan antar garis sejajar ditunjukkan oleh gambar nomor. Apakah gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, atau gambar nomor 4? Ingat, garis sejajar ini adalah garis yang tidak akan saling berpotongan apabila diperpanjang. Jawaban yang benarnya yang mana ya? Iya, betul sekali. Jawaban garis yang sejajar itu adalah nomor 4. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Masih sama gambar yang tadi. Coba sekarang hubungan antar garis yang saling berhimpit ditunjukkan oleh gambar nomor berapa ya? Kalau tadi sejajar itu nomor 4, kalau yang berhimpit itu yang mana ya? Gambar yang berhimpit itu menunjukkan apabila gambarnya itu saling bersekutu dan hanya terlihat sebagai satu garis saja. Gambar yang mana? Betul sekali. Gambar nomor 1 yang A ya. Hebat. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ini ada sebuah gambar bangun ruang. Bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Hubungan antar garis AD
dengan garis BC adalah, nah garis AD itu garis yang ini dan garis BC garis yang ini. Mereka itu berseberangan. Nah, hubungan antar garis AD dan garis BC itu hubungan apa sih? Apakah hubungan A saling sejajar, B saling berpotongan, C saling berhimpit, atau D saling berpotongan tegak lurus? Hubungan AD dan BC itu apa ya? Kalau saling sejajar dan tidak berpotongan di satu titik, berarti garis tersebut adalah garis yang betul sekali, garis yang saling sejajar. Yang A ya, jawaban yang benar. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perhatikanlah gambar berikut ini. Hubungan antar garis AD dengan garis AB adalah, nah garis AD dengan garis AB ini mereka bertemu pada titik A. Maka garis AD dan garis AB ini adalah hubungan antar garis yang apakah A saling sejajar, B saling berpotongan, C saling berhimpit, atau D tidak saling berhubungan. Karena bertemu di satu titik, maka garis ini disebut dengan hubungan antar garis yang saling berpotongan. Betul sekali. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Lanjut soal nomor 9. Perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, di sini ada bangun datar A, B, C, D. Coba garis yang sejajar dengan garis AD adalah garis AD. Coba yang sejajar dengan garis AD yang tidak berpotongan. Maka garis yang sejajar adalah garis, apakah A garis BC, atau B garis AB, atau C garis BD, atau mungkin D garis BC. Coba yang mana ya? Betul sekali, garis yang sejajar dengan garis AD adalah D, yaitu garis BC. Garis ini saling berseberangan dan tidak saling berpotongan di satu titik. Oke, selanjutnya nomor yang terakhir, soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, sekarang coba perhatikan garis AC berpotongan dengan garis CD di titik. Nih, garis AC dan garis CD ini adalah garis yang berpotongan. Nah, mereka berpotongannya bertemunya di titik mana sih? Apakah di titik D, di titik C, di titik B, atau di titik A? Jawabannya benar, di titik apa? Betul sekali. Garis AC dan garis CD ini berpotongan di titik C. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Oke, hebat sekali. Kuis sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian menjawab semua soal dengan benar? Ibu harap kalian menjawabnya dengan benar ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian hari ini sudah belajar banyak ya mengenai pengertian garis, jenis-jenis garis, dan juga hubungan antar garis. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.